Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Alia Zaida dengan NIM 210910201012. Dalam video ini saya akan menjelaskan hasil dari ujian tengah semester Governance Digital dengan dosen pengampu Bapak Supran Makmun, SOS MSI, dan saya dari kelas Governance Digital B1.3. Nah, di dalam UTS kali ini saya membahas mengenai penerapan e-government di Indonesia belajar dari Estonia. Nah, yang pertama, topik atau isu dari UTS kali ini yakni Estonia dan e-government. Estonia menjadi sebuah negara terdepan dalam penerapan e-government. Jadi sampai pada tahun 2019 belum banyak negara yang dapat menerapkan sistem pemilihan umum melalui internet dengan baik. Tapi Estonia pada tahun 2005 itu sudah menjadi negara pertama yang menawarkan atau mengadakan pemilihan umum secara online melalui internet. Nah, para pemilihnya bisa memilih dari mana saja tanpa harus datang ke tempat pemungutan suara. Ada dua kebijakan utama yang menjadi penopang dari berjalannya e-gov di Estonia. Pertama, kebijakan e-identity atau di mana setiap warga Estonia itu punya identitas digital oleh pemerintah. Nah, e-identity ini punya tiga bentuk utama. Yang pertama, ID card, kartu fisik yang terdapat chip di dalamnya. Yang kedua, mobile ID atau berbentuk kartu SIM telepon, dan yang terakhir ada Smart ID berbentuk aplikasi di smartphone. Nah, yang kedua yang menjadi penopang berjalannya e-gov di Estonia itu adalah jaringan antar berbagai layanan yang ada melalui apa yang dinamakan dengan X-Road. Nah, jadi di Estonia itu kan banyak dinas-dinas yang dimiliki oleh pemerintah. Setiap dinas punya sistem dan datanya sendiri. Maka dari itu, X-Road dibangun agar data yang dimiliki oleh berbagai dinas dapat disatukan menjadi sebuah informasi yang lengkap tentang data diri seseorang. Nah, langsung saja pada pertanyaan pertama, keuntungan apa yang didapatkan oleh masyarakat dan birokrasi dengan adanya sistem berbasis online di Estonia? Jadi masyarakat di Estonia itu sudah merasakan kemudahan dalam segala hal sejak tahun 2021. Tahun 2001. Hal ini dikarenakan pelaksanaan pajak online itu di Estonia sudah ada sejak tahun 2001. Kemudian penggunaan identitas dan tanda tangan secara digital juga sudah ada sejak tahun 2002. Dan pemberian suara secara online dalam pemilihan umum itu sudah ada sejak tahun 2005. Jadi di Estonia digitalisasi itu terus dikembangkan dan diinovasikan sehingga membuat sistem pemerintahan di sana itu menjadi paperless. Setiap warga di Estonia itu punya identitas digital atau e-identity yang sudah saya jelaskan tadi supaya mempermudah mereka dalam mengakses layanan publik. Selain itu, adanya sistem X-Road yang tadi saya juga jelaskan, atau jaringan data antar dinas yang satu dengan dinas yang lain ini menjadi terintegrasi, membuat masyarakat tuh nggak perlu memberikan data satu persatu pada setiap dinas, karena eh, sistemnya sudah terintegrasi. Nah, hal ini tentu menjadi keuntungan. Jadi keuntungan yang dirasakan adalah kemudahan yang belum bisa dirasakan oleh negara lain. Jadi apa yang dirasakan oleh masyarakat di Estonia ini belum bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Nah, selanjutnya di pertanyaan kedua, bagaimana kesiapan Indonesia untuk menerapkan prinsip-prinsip layanan berbasis online kepada masyarakat? Nah, kesiapan Indonesia untuk menerapkan prinsip layanan berbasis online kepada masyarakat belum dapat dikatakan sepenuhnya siap. Meskipun per hari ini Indonesia tuh udah ada di peringkat kelima sebagai negara dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik terbaik di Asia Tenggara pada tahun 2022. Kemudian Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengatakan bahwa sampai saat ini ada 24.000 inovasi aplikasi layanan publik yang ada di Indonesia. Tapi dari jumlah yang banyak itu, hanya segelintir aplikasi yang benar-benar berjalan dengan optimal dan dapat digunakan oleh masyarakat. Karena kebanyakan nih, dari segi masyarakatnya sendiri itu masih banyak yang belum bisa beradaptasi dengan pemerintahan berbasis digital. Masih banyak yang dari mereka yang buta teknologi atau mereka itu udah melek teknologi tapi tidak menggunakan teknologi dengan baik dan benar. Nah, selanjutnya dari segi aplikasinya sendiri, banyak aplikasi yang diinovasikan oleh pemerintah itu masih mengalami error atau kerusakan sistem saat digunakan oleh masyarakat. Nah, tentu hal ini yang akhirnya menggambarkan bahwa efisiensi, efektivitas, dan transparansi sebagai prinsip pelaksanaan e-gov itu belum bisa tercermin di Indonesia. Yang ketiga, mungkinkah hal tersebut diaplikasikan di Indonesia dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip sebagaimana yang sudah diterapkan di Estonia? Nah, hal ini menjadi mungkin jika Indonesia itu siap dari segala sisi, baik itu dari sisi pemerintahan,
sistem teknologi informasinya maupun masyarakatnya. Jika kita melihat sekarang keadaan masyarakat Indonesia, itu belum semuanya melek teknologi. Ada banyak yang beberapa memang sudah melek teknologi, tapi tidak semuanya paham betul bagaimana etika di dunia digital. Mereka masih banyak yang nggak paham gimana aturan dan juga bahaya-bahaya yang mungkin terjadi di dunia digital. Nah, jika kita melihat dari teknologi informasinya, di Indonesia pun juga masih kurang kuat. Hal ini kita bisa lihat dari banyaknya kasus kebocoran data yang terjadi di Indonesia. Misalnya, kebocoran 1,3 juta data pengguna aplikasi e-hack Kemenkes pada 15 Juli 2021 lalu. Nah, hal itu menunjukkan bahwa pemerintah itu kurang siap dalam menerapkan adanya e-government di Indonesia. Jadi pemerintah itu seakan-akan tidak memiliki benteng untuk melindungi data masyarakat yang mereka pegang. Dan data itu akhirnya bocor tanpa ada regulasi yang kuat yang bisa dijadikan sanksi bagi instansi yang memegang data tersebut gitu loh. Nah, regulasi mengenai kebocoran data ini baru disahkan setelah berkali-kali terjadi kasus kebocoran data. Jadi, rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini baru disahkan kemarin 20 September 2022 setelah ramai kasusnya Biorka. Yang keempat, hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan untuk menuju era layanan berbasis digital secara menyeluruh seperti di Estonia. Pertama, perlu adanya komitmen dari pemerintah untuk serius dalam menjalankan pemerintahan berbasis digital, terutama dalam menjaga keamanan data pribadi setiap warganya. Jadi, seperti yang kita tahu kalau rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ini sebenarnya sudah dibahas sejak 2016, tapi baru disahkan kemarin 2022 setelah banyaknya kasus kebocoran data. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah itu tidak serius dan terkesan meremehkan data pribadi masyarakat yang mereka pegang gitu loh. Kemudian yang kedua, perlu ada peningkatan sumber daya manusia yang lebih paham dan melek akan teknologi informasi. Baik itu dari penyedia layanan, jadi baik itu dari penyedia layanan maupun pengguna layanan. Mereka harus sama-sama melek teknologi. Dari segi penyedia layanan, harus terampil dalam teknologi informasi supaya bisa menghindari adanya pembobolan sistem yang berujung pada kebocoran data. Kemudian dari segi pengguna layanan juga harus cakap teknologi supaya informasi yang mereka terima itu tidak disalahgunakan baik oleh mereka sendiri ataupun oleh orang lain. Sehingga nanti terwujud penyelenggaraan e-government yang baik. Nah, yang ketiga, perlu adanya integrasi data antar dinas atau lembaga yang ada di Indonesia. Jadi, buatlah sistem data yang terintegrasi di mana kita nggak perlu memberikan data pribadi pada masing-masing dinas setiap kali akan mengurus sesuatu. Jadi, misal kita akan ke kepolisian, maka kepolisian harusnya sudah telah terintegrasi ya datanya dengan Dispenduk Capil gitu, misalnya mengenai data pribadi kita. Jadi, hal ini juga akan menghindari adanya kebocoran data pada masing-masing dinas atau lembaga. Nah, selanjutnya, pertanyaan kelima, bagaimana persoalan dan masalah yang mungkin akan dihadapi jika layanan berbasis online itu benar-benar diterapkan seperti Estonia gitu. Nah, di Indonesia itu persoalan dan masalah yang mungkin muncul adalah belum adanya kepercayaan yang tinggi dari masyarakat kepada pemerintah Indonesia. Karena Estonia sendiri itu perlu waktu 20 tahun supaya masyarakat bisa percaya gitu loh. Misalnya, ketika Estonia pertama kali melakukan pemilu pada tahun 2005, itu hanya ada 2% pemilih yang memberikan suaranya secara online, sisanya hanya secara manual. Nah, kemudian 5 tahun kemudian pada tahun 2010, jumlah pemilih secara online itu meningkat jadi 32%. Nah, untuk mengikuti jejak Estonia ini tentu Indonesia nggak mudah ya, pasti susah. Hal ini terlihat dari sepanjang 2022, udah ada 5 kasus kebocoran data pribadi masyarakat dalam jumlah besar gitu loh. Dan di tahun-tahun sebelumnya juga banyak. Sedangkan penggunaan tanda tangan digital di Estonia yang udah dilakukan sejak 2002 atau sejak 2002 hingga 2022 sekarang itu udah dilakukan sebanyak 218 juta kali dan itu nggak ada permasalahan sama sekali di sistem keamanan datanya. Nah, tentu pencapaian yang dimiliki oleh Estonia ini nggak luput dari SDM atau sumber daya manusia dan teknologi canggih yang mereka punya. Sedangkan Indonesia masih belum bisa menciptakan sistem informasi dan teknologi yang canggih dan aman. Hal ini juga dipengaruhi karena kualitas SDM Indonesia juga rendah dibandingkan dengan negara lain. Selanjutnya yang keenam, apa gagasan alternatif atau rekomendasi pemecahan masalah dari masalah yang barusan saya sebutkan. Nah, yang pertama kita harus membuat sistem yang memungkinkan setiap warga negara itu bisa mengecek secara online dan bertanya siapa sih orang yang udah atau instansi mana yang udah mengakses data mereka serta diaksesnya untuk apa gitu.
Nah, selama ini kita adanya aplikasi atau inovasi yang dibuat oleh pemerintah Indonesia tuh dalam pelayanan publik kebanyakan tidak memberikan akses bagi kita untuk mengetahui siapa aja yang udah menggunakan data kita, yang udah mengakses data kita, dan data kita diakses untuk apa gitu. Nah, hal ini disebabkan juga karena tidak terintegrasinya data antar dinas atau lembaga di Indonesia. Jadi pemerintah harusnya mengintegrasikan data antar lembaga atau instansinya. Karena jika sistemnya terintegrasi, maka data tentang tempat tanggal lahir kita misalnya dari Dispenduk Capil, kemudian data pendidikan dari Dinas Pendidikan, kemudian catatan kelakuan baik dari kepolisian, kemudian data pekerjaan dari Dinas Tenaga Kerja, dan data tentang besaran pajak juga dari Dinas Pajak, dan data-data lainnya, itu kalau terintegrasi kita nggak perlu memberikan data kita kepada satu dinas gitu loh, karena maksudnya kita nggak perlu memberikan data kita pada setiap dinas, karena kita sudah memberikan data kita di satu dinas aja, tinggal mereka nanti mengintegrasikan. Jadi kita nggak perlu memberikan data ke dinas lain atau ke berbagai dinas yang ada di pemerintahan karena mereka udah berbagi data. Nah, hal ini juga akan mengurangi waktu pengurusan yang biasanya lama karena kita tahu sendiri kebanyakan birokrasi itu berbelit-belit. Nah, Indonesia juga seharusnya menerapkan prinsip dari Estonia, yakni hanya sekali. Artinya negara itu nggak boleh meminta data yang sama lebih dari satu kali gitu deh. Dan juga tidak dapat menyimpannya di lebih dari satu tempat. Jadi negara cuma boleh meminta data masyarakatnya satu kali dan disimpan di satu tempat itu aja, nggak boleh disimpan di tempat-tempat yang lain untuk menghindari adanya kebocoran data yang tadi aku sebutkan. Nah, yang ketujuh sebenarnya bagaimana sih kesiapan infrastrukturisasi pada daerah-daerah terluar untuk menyambut layanan berbasis digital. Nah, kesiapan infrastrukturasi kesiapan infrastruktur pada daerah terluar itu untuk menyambut layanan berbasis digital di Indonesia masih dikatakan belum siap menurut saya. Kenapa? Karena hal ini terlihat dari data menurut Kementerian Kominfo, dari 83.218 desa dan kelurahan, masih ada 12.548 desa dan kelurahan yang belum memiliki akses internet 4G. Kemudian, dari 500.000 lebih pusat pelayanan publik, masih ada 150.000 titik yang belum punya akses internet yang memadai. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka program desa broadband yang digagas oleh Kementerian Kominfo ini juga belum bisa berhasil, belum bisa dikatakan berhasil dalam usahanya untuk memperluas akses internet di Indonesia. Gitu. Jika akses internetnya aja belum merata, bagaimana pemerintahan berbasis digital itu bisa pemerintahan berbasis digital itu bisa diterapkan di seluruh Indonesia gitu loh. Nah, kebanyakan juga desa dan kelurahan yang udah punya akses internet yang memadai dan siap secara infrastruktur untuk melaksanakan e-gov itu adanya di Pulau Jawa. Nah, Smart Village itu adalah salah satu cara untuk mewujudkan desa mandiri. Kemudian berdasarkan survei Kementerian Desa PDTT tahun 2021, dari 74.957 desa, hanya 3.269 desa yang berstatus sebagai desa mandiri. Artinya untuk mewujudkan Smart Village pun ini masih susah gitu loh. Smart Village ini kan salah satu elemen dari adanya Smart City. Smart City di sini berarti dalam pelaksanaannya juga melibatkan e-government. Dari hal ini bisa dibilang bahwa kesiapan infrastruktur pada daerah-daerah terluar untuk menyambut e-gov itu masih belum siap. Nah, saya rasa itu yang dapat saya sampaikan dari hasil jawaban ujian tengah semester governance digital saya. Mohon maaf apabila saya ada salah kata, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.